Halo, mari langsung kita mulai saja ya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup menohok nih dari nasib Nicholas Taleb. Kita akan fokus ke satu bab spesifik yang judulnya aja udah provokatif. Kurva lonceng, penipuan intelektual hebat itu. Judulnya pedas ya? Iya, memang. Itu dari bab 15 ya, kalau tidak salah. Betul. Dan dia nggak main-main menyebutnya Great Intellectual Fraud, GIF. Tuduhan yang berat banget ini. Untuk alat statistik yang, ya ampun, dipakai di mana-mana. Kenapa ya bisa sekritis itu? Apa sih inti masalahnya menurut Taleb di bab itu? Kita kali ini itu mau mengupas kenapa kurva lonceng yang kayaknya jadi standar di kelas statistik dianggap berbahaya banget sama Taleb. Sumber ini menyoroti fokusnya pada rata-rata, pada hal yang normal. Nah ini bikin dia jadi buta sama kejadian langka, yang dampaknya justru paling besar. Terutama di dunia yang disebut ekstremistan. Jadi misi kita yaitu memahami keterbatasan alat ini. Kenapa bisa menyesatkan gitu. Oke, penipuan intelektual. Klaim yang kuat banget. Mari kita bedah nih, kenapa dia sampai pakai istilah sekeras itu? Apa argumen utama di bab 15 itu? Jadi analisis di sumber Anda itu menjelaskan kalau kurva lonceng itu bekerja dengan asumsi data ngumpul di tengah, di sekitar rata-rata. Penyimpangannya dianggap kecil-kecil aja. Nah, di sini masalahnya. Model ini secara secara bawaan itu nggak bisa nangkep atau malah cenderung abai sama yang namanya penyimpangan besar. Kejadian-kejadian ekstrim ini mungkin jarang, tapi dampaknya bisa mengubah segalanya, gitu. Ah, oke oke. Bahaya utamanya, ini yang ditekankan di materi itu, kurva lonceng tuh masih kita ilusi. Ilusi kepastian, ilusi kalau kita udah paham resiko. Padahal, dia justru menyembunyikan potensi bencana dari kejadian langka yang ada di ekor distribusi itu. Ya, semacam rasa aman palsu lah. Jadi kayak kita coba pahami hutan rimba, tapi cuma ngukur tinggi rata-rata rumputnya. Padahal ada pohon raksasa, ada hewan buas yang justru lebih menentukan ya. Nah, itu dia. Analogi Anda pas banget. Mirip sama yang dipakai di sumbernya. Rumput dan pohon. Pakai kurva lonceng di wilayah ekstremistan, wilayah di mana kejadian ekstrim itu dominan, ya kayak fokus ke rumput tadi. Kejadian umum, variasi kecil. Tapi kita jadi kelewatan pohon-pohon raksasa. Kejadian langka, tapi dampaknya masif. Meskipun jarang, kalau dijumlahin dampak pohon ini luar biasa. Nah, ini nih, yang jadi menarik banget. Di mana kita sering lihat pohon-pohon ini diabaikan di dunia nyata gara-gara terlalu fokus sama rumput kurva lonceng. Sumber ini kasih contoh yang jelas kok. Coba pikirin pasar finansial, Oke. kejatuhan pasar tahun 87, terus krisis 2008. Itu pohon yang nggak diduga sama model standar. Bencana alam yang katastrofik juga gitu. Atau kesuksesan teknologi yang fenomenal, penemuan ilmiah besar, bahkan perang besar. Semuanya itu fenomena ekstremistan. Menurut analisis, ini model risiko di bank atau asuransi yang terlalu bergantung sama kurva lonceng, ya jadinya rapuh banget. Karena nggak siap sama potensi ledakan dari ekor distribusi itu. Lalu apa artinya ini buat Anda, pendengar kita, yang mungkin sehari-hari berurusan sama data, prediksi, atau menilai risiko? Artinya, perlu skeptis tingkat tinggi. Terutama kalau lihat klaim kepastian yang dasarnya model normalitas ala kurva lonceng. Apalagi kalau konteksnya sistem yang kompleks. Taleb di sumber ini nyebut kecenderungan kita suka model rapi tapi salah ini sebagai platonicity. Kita kayak jatuh cinta sama peta yang indah, padahal petanya nggak sesuai sama wilayah aslinya. Oh, istilahnya menarik ya, Platonicity. Iya. Dan ini memunculkan pertanyaan penting kan jadinya. Seberapa sering sih kita pakai alat yang salah buat ngambil keputusan penting di dunia yang penuh kejutan ini? Materi ini menyarankan kita jangan terlalu terobsesi sama prediksi presisi yang seringkali mustahil di ekstremistan. Lebih baik fokus bangun ketahanan, robustness, jadi kemampuan untuk bertahan atau bahkan berkembang di tengah guncangan yang nggak terduga. Oke, jadi intisari dari bab ini, kurva lonceng itu ada gunanya, tapi di area tertentu saja, yang Taleb sebut mediokristan, tapi jadi alat yang sangat berbahaya dan menyesatkan kalau dipakai di ekstremistan, tempat di mana yang langka dan ekstrim justru yang paling penting. Dia cuma ngasih ilusi pemahaman ya. Tepat sekali.
mengabaikan potensi penyimpangan masif demi kenyamanan model statistik yang kelihatan elegan. Nah, itulah inti penipuan intelektual yang dia maksud. Ini bukan cuma soal teknis statistik loh, tapi lebih ke cara pandang yang keliru tentang cara dunia bekerja, terutama aspek-aspek penting di dalamnya. Sip. Sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau dunia kita memang makin dipenuhi oleh pohon-pohon tak terduga ini, gimana ya cara kita menavigasi masa depan dan membuat keputusan yang lebih bijak, tanpa terus-terusan tersesat karena pakai peta kurva lonceng di wilayah ekstremistan?